Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bersama Bu Nurul. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antar lembaga negara dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Secara garis besar, sistem pemerintahan itu diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Pada dasarnya, dalam pemerintahan presidensial, presidenlah yang mendominasi dalam pemerintahan. Dan dalam pemerintahan parlementer, parlemenlah yang mendominasi dalam pemerintahan. Jika diterapkan di Indonesia, parlemen itu adalah istilah buat DPR. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbedaan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Yang pertama, dalam presidensial, presiden itu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tetapi dalam parlementer, kepala negara adalah presiden jika negara itu berbentuk republik, dan raja atau ratu atau sultan dalam negara monarki. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang berasal dari partai politik yang mempunyai suara mayoritas di parlemen. Perbedaan yang kedua, presiden atau eksekutif itu tidak dapat membubarkan parlemen atau legislatif. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam parlementer, legislatif dan eksekutif itu dapat saling membubarkan. Kemudian perbedaan yang ketiga, dalam presidensial, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden sehingga bertanggung jawab kepada presiden. Kalau dalam parlementer, menteri-menteri itu diangkat dengan suara terbanyak di parlemen sehingga bertanggung jawab kepada parlemen. Dan perbedaan yang keempat, dalam presidensial, eksekutif itu tidak berada di bawah pengawasan legislatif karena eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Sedangkan dalam parlementer, legislatif langsung mengawasi eksekutif. Kemudian, kelebihan dan kelemahan sistem presidensial. Kelebihan yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung jawab pada parlemen, tapi bertanggung jawabnya kepada rakyat. Kemudian yang kedua, lama masa jabatan eksekutif itu lebih jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya, karena kabinet tidak bisa dibubarkan oleh parlemen. Kemudian yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif, karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Next, kelemahan sistem presidensial yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Dan yang kedua, pembuatan keputusan atau kebijaksanaan publik umumnya merupakan hasil tawar-menawar antara eksekutif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memerlukan waktu yang lama. Dan yang ketiga, sistem pertanggungjawabannya yang kurang jelas. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan sistem parlementer. Kelebihan yang pertama, sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Kemudian yang kedua, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, menjadikan kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang ketiga, pembuatan kebijakan dapat ditangani secara tuntas karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Kelemahan sistem parlementer yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Dan yang kedua, pembuatan keputusan atau kebijaksanaan publik umumnya merupakan hasil tawar-menawar antara eksekutif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dalam memerlukan waktu yang lama. Dan yang ketiga, sistem pertanggungjawabannya kurang jelas. Nah,
Pokok-pokok sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen terdapat 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Riksdaat. Dan yang kedua, sistem konstitusional. Dan yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Dan yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Jadi, sebelum diamandemen sistem pemerintahan kita, kekuasaan tertinggi itu berada di MPR. Dan yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Nah, berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan itu tadi, sistem pemerintahan Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial sebelum amandemen ya. Karena sistem pemerintahan ini dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Dan berikut kekuasaan semasa pemerintahan Orde Baru. Yaitu yang pertama, Presiden sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Selain itu, Presiden juga sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi dalam kemiliteran. Selain itu, Presiden juga memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan melantik para anggota MPR dari utusan daerah dan golongan. Kemudian Presiden juga memegang kekuasaan mengangkat para menteri dan pejabat negara. Selain itu, Presiden ketika masa Orde Baru juga menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta menyatakan keadaan bahaya. Dan juga Presiden mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain tanpa pertimbangan dari DPR. Selain itu, juga memberi gelaran tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Dan yang terakhir, memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tanpa persetujuan lembaga lain. Nah, akibat-akibat yang terjadi dari kekuasaan presiden yang besar di masa Orde Baru itu adalah terjadinya pemusatan kekuasaan negara pada satu lembaga, yaitu presiden. Selain itu, peran pengawasan dan perwakilan dari DPR makin lemah. Pejabat-pejabat negara yang diangkat cenderung dimanfaatkan untuk loyal mendukung kelangsungan kekuasaan presiden. Bahkan kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang-orang yang dekat dengan presiden, sehingga menciptakan perilaku KKN di kalangan pejabat dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Sehingga terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap negara, dan timbul sikap menyalahkan presiden yang dianggap menentang negara. Rakyat dibuat makin tidak berdaya, tiada kuasa, dan cenderung tunduk pada kekuasaan presiden semata. Meskipun adanya kelemahan kekuasaan yang besar pada presiden, juga ada dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan stabil. Sistem pemerintahan lebih stabil dan tidak mudah jatuh atau berganti. Tapi konflik dan pertentangan antar pejabat semasa-masa Orde Baru ini tidak dapat dihindari. Karena dalam perjalanannya, sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkan. Sehingga dilakukanlah amandemen UUD 1945 yang mengubah pokok-pokok sistem pemerintahan kita. Di antaranya, 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, sehingga wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Karena sebelum amandemen, negara kita tidak otonomi daerah. Kemudian yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahannya presidensial. 3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
Yang keempat, kabinet atau menteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian, parlemen terdiri atas dua bagian atau bikameral, yaitu DPR dan DPD. Para anggota DPR dan anggota DPD ini merupakan anggota dari MPR. Dan DPR ini terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Dan anggota DPD adalah wakil dari masing-masing provinsi yang berjumlah 4 orang di setiap provinsi. Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu dengan sistem perwakilan banyak. Nah, selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan atau memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, sistem pemerintahan negara yang dianut setelah amandemen ini pada dasarnya masih menganut sistem presidensial. Hal ini dibuktikan bahwa Presiden Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Tapi, sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Berikut beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Dan yang kedua, presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR, seperti mengangkat duta dan menerima duta negara lain. Dan yang ketiga, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR, seperti membuat dan menetapkan undang-undang. Dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, dalam memberi amnesti dan abolisi. Dan yang keempat, parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Demikianlah yang kita pelajari dalam materi bab 3 tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.